Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah Itu Ustaz, Selanjutnya Ustaz, bagaimana pertanyaan dari Nur hukumnya Hamid di makanan dan Yogyakarta. uang Dengan siapa makan di mana? yang diberikan oleh mahasiswa yang akan ujian Baik, silakan Ibu. seminar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda semuanya berada, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat berjumpa kembali dalam program Live Interaktif Fatwa TV. Malam hari ini, pemirsa, penyimak dan juga pendengar, kita berjumpa dalam program Live Interaktif Konsultasi Islam bersama dengan guru kita Ustadz Dr. Musyafa Adarini MA Hafizahullah Ta'ala, yang merupakan salah seorang anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan malam hari ini kita live dari dua tempat. Kita berpusat di studio Fatwa TV Jember, dan pemateri kita Ustadz Musyafa saat ini berada di Kudus dan sudah tersambung bersama kami. Kita akan coba sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Musyafa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Ustadz, sehat? Alhamdulillah khair. Gimana antum semuanya di Jember? Sehat di Jember Ustadz. Baru disapa hujan deras beberapa jam Ustadz ya. Subhanallah, di Kudus juga. Di Kudus juga sedang hujan Ustadz? Sedang hujan tapi rintik-rintik ya, enggak hujan lebat. Ya. Dan tidak terlalu panas Ustadz ya, karena Kudus memang terkenal cukup panas Ustadz ya. Iya, alhamdulillah. Nah Ustadz, barakallahu fikum, terima kasih atas kebersamaannya untuk malam hari ini. Kita juga berkesempatan menyapa beberapa pemirsa yang saat ini juga merilai program kami dalam siaran radio. Di antaranya adalah Radio Binbas Yogyakarta, kemudian Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, kemudian Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Albin AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, kemudian Radio Madinah Caruban, Radio Dai Tengaran, dan juga Mas FM Seragen. Dan malam hari ini kita juga nanti akan mempersilahkan kepada Anda yang ingin bergabung, bertanya secara langsung kepada Ustadz, tentunya dengan tema yang tentunya kita sudah hadirkan yang berkaitan dengan konsultasi Islam. Silakan di dua jalur 0331 544 6087 atau bisa telepon kami via aplikasi WhatsApp atau WhatsApp call. Silakan nanti di 0821 7000 6087. Bagi yang akan mengirimkan pertanyaan via chat, masih kami juga fasilitasi. Silakan akses kami di www.dewanfatwa.com. Baik, Ustadz, kita akan persilakan untuk menyampaikan satu materi pembuka malam hari ini. Nah, tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Para jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Dengan banyaknya godaan-godaan dan fitnah di zaman ini, kita sering turun imannya. Kita sering menjadi lemah iman. Kita sering menjadi futur, menjadi lemah semangat dalam melakukan kebaikan. Maka para jamaah sekalian rahiman rahimakumullah, menjadi penting bagi kita untuk melakukan 3 hal yang bisa menjaga kekuatan iman di dalam hati kita. Yang pertama, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, agar iman kita terus kuat, yang paling penting bagi kita adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan doa-doa yang di dalamnya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, agar diteguhkan di atas iman, agar Allah tolong dalam melakukan ketaatan-ketaatan kepadanya. Misalnya doa yang sering dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Misalnya lagi doa, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang menggerakkan hati, gerakkan hatiku untuk melakukan ketaatan kepadamu. Contohnya lagi misalnya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku untuk
berzikir kepadamu, untuk bersyukur kepadamu, dan untuk beribadah kepadamu dengan baik. Contohnya lagi misalnya, Allahumma inni as'aluka huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Dan masih banyak doa-doa yang lainnya. Yang intinya adalah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membantu kita dalam melakukan ketaatan, agar Allah meneguhkan kita dalam keimanan, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hati kita ketakwaannya. Kemudian yang kedua, para jemaah sekalian rahimanallah, yang sangat penting untuk kita lakukan agar kita bisa menjaga iman kita terus kuat adalah terus menghadiri majelis-majelis ilmu. Kita harus punya majelis ilmu yang rutin untuk kita datangi, ya. Kita harus sediakan waktu khusus untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Di majelis-majelis ilmu itulah kita akan diingatkan kepada agama Allah Subhanahu wa taala, diingatkan kepada kematian, diingatkan kepada akhirat. Apabila misalnya kita terjatuh ke dalam kesalahan yang banyak dilakukan oleh masyarakat, di situ juga kita diingatkan agar introspeksi, agar memperbaiki diri, agar berhenti darinya. Dan di majelis-majelis ilmu itulah kita akan bertemu dengan orang-orang yang semangat dalam melakukan kebaikan. Dari situlah kita akan mendapatkan suntikan semangat untuk melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan. Ya, menghadiri majelis ilmu. Dari ilmunya kita dapat kebaikan, dari pahalanya kita dapat kebaikan, kemudian dari kedekatan kita dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, kita juga dapat kebaikan. Kemudian yang ketiga, para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, agar kita bisa menjaga iman kita tetap kuat, agar kita bisa menghilangkan futur kita atau rasa lemah kita dalam melakukan ketaatan adalah dengan menyeleksi atau memilih teman-teman yang mulia. Kita harus selektif dalam memilih teman-teman yang baik, teman-teman yang terus memberikan semangat kita untuk tetap di atas kebaikan, untuk istiqamah di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk terus memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat penting ya. Circle kita harus kita bentuk benar-benar circle yang membawa kebaikan untuk kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadisnya yang sangat masyhur, ar-rajulu ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu akan berada di atas agama teman dekatnya. Maka silahkan salah seorang dari kalian melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekatnya. Ya, para jemaah sekalian rahimanallah, kalau teman dekat kita adalah orang-orang yang imannya kuat, imannya tinggi, maka kita juga akan kecipratan, ya, kekuatan keimanan itu, ketinggian keimanan dia. Karena kita itu akan sangat dipengaruhi oleh teman-teman kita, terutama oleh teman dekat kita. Teman dekat kita itu akan mempengaruhi kita dengan lisan dia, dengan perbuatan dia, bahkan dengan penampilan dia. Ya, cara dia berbicara, cara dia bertingkah laku, cara dia berpikir, ya, ini akan mempengaruhi kita. Kalau dia orang yang baik, orang yang mulia, orang yang imannya tinggi, takwanya kuat, maka kita juga akan seperti itu insya Allah. Para jemaah sekalian rahimanallah, inilah 3 hal yang sangat penting untuk kita lakukan demi menjaga kekuatan keimanan kita, ya. Jangan lupa yang pertama tadi apa? Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hal tersebut. Kemudian yang kedua, ya, rutin
untuk hadir di majelis-majelis ilmu yang di dalamnya ya kita diingatkan untuk terus melakukan kebaikan dan istiqamah ya di atas sunnah sampai ajal menjemput kita. Kemudian yang ketiga ya, selektiflah dalam memilih teman, perbaiki lingkungan kita sehingga kita benar-benar bisa menjaga keimanan kita. Barakallahu fikum. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum barakallah. Terima kasih atas satu nasihat pembuka di kesempatan malam hari ini. Dan besar harapan ini menjadi satu pemantik semangat ya bagi siapapun kita, baik yang mendengarkan atau juga menyaksikan. Ya pemirsa, kami informasikan bagi Anda yang akan bertanya secara langsung kepada Ustadz, jangan lupa untuk mengecilkan volume televisi atau radio Anda agar suara yang kami dapatkan tidak feedback ya di studio. Silakan, jalur telepon sudah kami buka. Jangan lupa untuk kode area Kota Jember 0331544687 atau di 0821706087. Silakan, jalur telepon kita sudah buka. Baik, sambil menantikan penelpon, malam hari ini kita akan bacakan dulu Ustadz ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Pertanyaan pertama Ustadz datangnya dari saudara Syarif Abu Habibi dari Jawa Barat. Ustadz, apakah boleh jika anak yang hasil dari luar pernikahan diwalikan oleh paman dari bapaknya atau saudaranya anak laki-laki di saat anak tersebut hendak menikah, Ustadz? Ayahnya sudah tidak ada atau ayah biologisnya? Ya, ini tidak dijelaskan Ustadz ya apakah ayahnya meninggal atau tidak ada. Pertanyaan dia hanya sebatas pada apakah boleh anak hasil di luar nikah diwalikan oleh paman dari bapaknya atau saudaranya anak laki-laki di saat anak tersebut mau menikah. Jadi tidak ada keterangan bahwa apakah ayahnya sudah meninggal atau belum, Ustaz. Iya, kalau kita melihat ya pendapat mayoritas ulama, maka mayoritas ulama mengatakan bahwa ayah biologis tidak bisa menjadi wali nikah ya. Kalau ayah biologis tidak bisa menjadi wali nikahnya, apalagi paman biologisnya, apalagi keponakannya misalnya atau kerabat yang lainnya, ya itu dianggap kerabat biologis semua. Sehingga ya kalau ayahnya saja tidak boleh, ayah biologisnya, apalagi kerabat biologisnya. Kalau misalnya menurut pendapat jumhurul ulama ya, mayoritas ulama, maka walinya wali hakim. Ya, walinya wali hakim. Jadi hakim sebagai walinya. Bukan sebagai wakilnya, bukan wakil wali, tapi sebagai walinya. Ya mereka karena menganggap bahwa ayah biologis itu tidak sah ya sebagai wali, maka mereka berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sultanu waliyu man la waliyalah. Jadi pemerintah atau penguasa kaum muslimin atau waliul amri mereka bisa menjadi wali nikah bagi orang yang tidak punya wali syar'i untuknya. Ini menurut pendapat mayoritas ulama. Sebagian ulama yang lain ya mereka ada dari kalangan ulama salaf ya. Mereka juga ada dari kalangan ulama kontemporer ya. Di antaranya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin ya, sebelum itu ada Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ada juga Syekh murid beliau Ibn Al-Qayyim. Ini pendapat yang kedua, pendapat minoritas ulama. Mereka mengatakan apabila ayah biologis ketika berzina dengan ibunya tersebut tidak sedang dalam ikatan pernikahan dengan laki-laki lain ya, maka kalau misalnya ayah biologisnya itulah yang menikahi wanita tersebut atau ibunya dan ayah biologisnya mengakuinya sebagai anaknya, maka dia bisa dianggap sebagai anaknya secara syar'i ya. Dia bisa dianggap sebagai anaknya secara syar'i ya, dengan syarat tadi ya.
Jadi ketika berzina dengan ibunya, ibunya tersebut tidak terikat dengan pernikahan dengan laki-laki yang lain. Kemudian syarat yang kedua, ya, ayah biologisnya mengakuinya sebagai anaknya. Ya, ayah biologisnya mengakuinya sebagai anaknya. Maka itu bisa dianggap sebagai anak yang syar'i untuknya, sehingga ayah biologisnya bisa menikahkannya menurut pendapat ini. Dan juga nanti kalau misalnya ayahnya mewakilkan kepada yang lainnya, maka yang lainnya pun bisa menjadi wali nikahnya atas perwakilan dari ayahnya. Ya, itu dua pendapat yang sama-sama kuat, ya, sama-sama kuat. Karena secara pribadi lebih condong ke pendapat yang kedua, ya. Tapi kalau misalnya dia orang awam dan lebih yakin dengan pendapatnya mayoritas ulama, maka tadi solusinya, kalau misalnya ayahnya sudah kalau misalnya dia ingin menikah, maka yang menjadi solusinya adalah wali hakim, ya, wali hakim. Jadi kalau misalnya sekarang, ya penghulu, karena mereka adalah wakil dari waliul amri kita, ya. Demikian, wallahu taala a'lam. Nah, Ustadz, ini ada hal yang mungkin perlu disampaikan juga, Ustadz, berkaitan dengan ini kan berkaitan dengan aib, Ustadz, ya, bahwa anak hasil di luar nikah seperti itu. Namun apakah orang tua boleh, Ustadz, jika anaknya udah besar nanti menyampaikan kepada anak tersebut bahwa si anak ini bukan anak secara, mohon maaf Ustadz, ya, syar'i seperti itu. Ketika si anak misalnya menanyakan kenapa kok orang tuanya tidak menikahkan secara langsung seperti itu, Ustadz. Iya, itu merupakan sebuah konsekuensi. Ya, pendapat jumhur itu konsekuensinya seperti itu. Pendapat mayoritas ulama punya konsekuensi itu. Sehingga ya memang harus disampaikan. Harus disampaikan. Sehingga semuanya tahu. Semuanya tahu dan semua menyadari. Dan anak zina itu tidak mengurangi kehormatan anak, ya. Karena kesalahan bukan di anak, ya. Kesalahan di orang tua. Baik, Ustadz. Jadi itu menjadi konsekuensi yang memang mau tidak mau harus disampaikan, Ustadz, ya, kepada sang anak, Ustadz, ya. Taib, barakallahu fikum, semoga bermanfaat untuk penanya pertama kita di jalur chat. Ada penelpon pertama, Ustadz, malam hari ini dari Ibu Hamba Allah di Padang. Kita boleh sapa terlebih dahulu. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Iya, silakan Ibu, satu pertanyaan untuk Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Iya, Ibu sudah diterima suaranya, bisa langsung menyampaikan pertanyaannya, Ibu. Kenapa nggak terhubung, ya? Coba ulang lagi, Ustadz. Iya, dengar, Ustadz? Iya, kita sudah dengar suara Ibu. Ibu silakan menyampaikan pertanyaannya. Baik, jazakallah khair waktunya, Ustadz. Jadi ini pertanyaan terkait tentang pasangan suami istri, ya, Ustadz, ya. Di awal pernikahan dulu, seorang suami ini dia nampak taatnya gitu, Ustadz. Sholatnya ke masjid, 5 waktu ke masjid, 5 waktu ke masjid. Kemudian dari tilawah Qur'annya habis maghrib ngaji, nah habis subuh ngaji. Nah setelah itu yang si istrinya ini kan kerja, ya Ustadz, ya, punya penghasilan sendiri dan sudah punya ada tabungan gitu, Ustadz. Jadi tabungannya ini sebelum dia nikah sama suaminya ini udah ada juga. Jadi tabungannya ini udah milik sendiri si istri, hak istri sepenuhnya. Jadi akhir-akhir ini baru sekitar 5 bulan, 7 bulan pernikahan. Nah suaminya ini pengen berusaha gitu, karena suaminya kerjanya serabutan aja gitu, Ustadz. Jadi dia pengen kerja yang agak lebih menjanjikan gitu loh, Ustadz. Jadi dia pengen minta tabungan yang sama istrinya ini, mau bercocok tanam, mau ngapain lah gitu, Ustadz. Nah si istri ini tidak terlalu
merespon, artinya dia tidak ada hak suaminya ini gitu. Jadi karena faktor itu tuh si suami ini nggak enakan sama istrinya nih Ustaz, sampai-sampai berubahlah cara ibadahnya tadi, etikanya berubah, baca Qur'annya udah nggak lagi, kadang sholat orang azan dia entah kemana-mana gitu loh Ustaz. Jadi sampai-sampai sekarang suaminya itu pergi ke kampungnya gitu loh Ustaz. Diketahui kalau yang si istrinya ini dilihat secara zahir orangnya Masya Allah gitu Ustaz, agak menjaga batasan-batasan agama, larangan-larangan Allah gitu Ustaz. Jadi gimana nih Ustaz, apakah pertanyaannya si istri ini termasuk nusyuz gak Ustaz? Sampai sekarang itu komunikasi antara suami dengan istri tersebut tidak terlalu lancar gitu Ustaz. Sampai-sampai suaminya ini pengen berpisah gitu Ustaz. Urus sajalah surat cerai lagi katanya. Gimana nih Ustaz? Bagaimana menurut Ustaz apa yang harus dilakukan si istri? Apakah dia termasuk istri yang nusyuz gitu Ustaz? Itu mungkin pertanyaannya, mungkin bisa mohon pencerahannya ya. Baik, ya terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustaz dijawab pertanyaannya. Iya, para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, ini masalah yang berkaitan dengan suami istri ini seharusnya ya kita dengar dari dua belah pihak ya. Kita nggak tahu ya apakah yang disampaikan itu sudah 100% ataukah di sana ada hal-hal yang mungkin tidak disampaikan. Tapi kalau misalnya ya memang yang disampaikan itu 100% apa adanya ya, dan tidak ada yang disembunyikan, misalnya tidak ada hal-hal lain yang mengganggu suaminya kecuali karena suaminya ingin minta biaya untuk bekerja, kemudian istri tidak ngasih, hanya karena itu akhirnya suaminya berubah perilakunya ya, bahkan ingin berpisah dengan istrinya. Kalau memang keadaannya seperti itu, maka istri ini tidak bersalah. Kalau memang keadaannya seperti itu, maka istri ini tidak bersalah. Dia tidak punya kewajiban untuk memberikan uang kepada suaminya, karena uang yang ada di dia adalah uang dia. Itu hak dia. Kalau misalnya dia tidak ingin suaminya mendapatkannya, maka ya hak dia untuk menahan uang dia sendiri, tidak diberikan kepada suaminya ya. Dan para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, sebenarnya ya ada solusi yang mungkin bisa menjadi jalan tengah ya, yaitu solusi hutang. Coba suaminya dikasih hutang, jadi bukan dikasih gratis 100%, jadi hak milik suaminya, enggak, tapi kasih piutang kepada suami, yang nantinya kalau misalnya usahanya itu berhasil, maka suami punya kewajiban untuk mengembalikan kepada istrinya. Dan kalau misalnya istri menjadi kurang yakin dengan keberhasilan suaminya ya, maka suami bisa memberikan jaminan ya, jaminan barang yang dia miliki ya, aset yang dia miliki, kemudian nanti ada hitam di atas putih ya. Seperti itu bisa menjadi jalan tengah ya. Mungkin ada yang mengatakan, Ustadz ini suami istri mosok sampai seperti itu? Jawabannya bisa, tidak ada masalah seperti itu, karena ini berhubungan dengan hak seorang manusia. Jadi walaupun seseorang itu suaminya perempuan atau perempuan itu istrinya laki-laki, tetap ya mereka itu adalah dua orang yang berbeda, dua orang yang punya hak kepemilikan masing-masing. Jadi suami punya hartanya, istrinya punya hartanya. Bukan berarti kalau kita menjadi suami istri kemudian harta kita menjadi satu. Tidak seperti itu. Nyatanya apa? Nyatanya ketika kita itu mati, maka harta kita diwarisi oleh istri.
diwarisi juga oleh anak-anak. Kalau suami istri itu hartanya menjadi satu pemilik, maka harusnya ya kalau suami meninggal, maka semua harta suami itu menjadi milik istri. Harusnya seperti itu. Tapi ternyata dalam Islam tidak seperti itu. Ketika suami meninggal, maka istri mewarisi harta suami. Begitu pula anak-anak mewarisi harta ayahnya. Begitu pula sebaliknya. Kalau misalnya istri meninggal, maka suami mewarisi harta istri. Berarti istri itu punya harta, suami juga punya harta. Untuk menjaga hak masing-masing ini, maka diperlukan adanya pencatatan, ya, diperlukan adanya jaminan, misalnya itu memang sangat dibutuhkan, ya. Jadi ini bisa menjadi jalan tengahnya. Kalau misalnya suaminya tadi berubah karena istri tidak mau ngasih uang, atau misalnya tidak mau ngasih pinjaman, maka yang salah suaminya. Istrinya tidak bisa disebut sebagai istri yang nusyuz. Suaminya yang berdosa. Kalau misalnya suaminya malah meninggalkan tanggung jawabnya, dia semakin berdosa. Ya, dia malah menzalimi istrinya. Dan perlu difahami juga ya, suami itu punya kewajiban untuk menafkahi istri walaupun istrinya kaya. Ya, saya ulangi, suami itu wajib menafkahi istrinya walaupun istrinya kaya. Jadi harus ada nafkah yang diberikan kepada suami. Diberikan oleh suami kepada istrinya walaupun istrinya dia sudah berkecukupan. Kecuali kalau istrinya sudah merelakan haknya, sudah, karena kamu kekurangan, saya relakan hak saya dari nafkah lahir, ya, nafkah harta. Kamu nggak usah ngasih saya nafkah yang pantas bagi saya, karena kamu sendiri kekurangan dan saya sudah berkecukupan. Kalau misalnya istrinya sudah merelakan haknya, maka gugur kewajiban suami untuk menafkahi istrinya. Tapi kalau istrinya ya tidak merelakan haknya, maka suami punya kewajiban untuk menafkahi istrinya, ya, walaupun istrinya kaya dan berkecukupan. Demikian, Allah Ta'ala a'lam. Nah, Ustadz, barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Jadi memang tidak bisa lihat dari satu sudut pandang saja Ustadz ya, harus dari keduanya, Ustadz ya. Taib. Kita bergeser Ustadz ke penanya berikutnya. Dari saudara Rizky di Riau, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, Ustadz. Ustadz ada yang bertanya, bagaimana menyikapi istri yang tidak mau lagi merawat salah satu anaknya dikarenakan keterbatasan. Ada yang bilang menderita autisme. Istri sering kasar kepada anak yang satu ini, sedangkan suami menginginkannya untuk tetap dirawat. Kemudian si istri menyuruh agar dirawat sama neneknya atau ibu dari si istri, sedangkan suami tidak mau. Mohon nasihatnya, Ustadz. Ya, para jamaah sekalian rahimanarhamukumullah, ini juga masalah keluarga ya, berkaitan dengan darah daging sendiri. Ini berkaitan dengan anak yang dia lahirkan sendiri dari rahimnya. Maka harusnya seorang ibu tidak bersikap demikian. Itu adalah darah daging dia, ya. Itu adalah anak yang keluar dari rahim dia. Harusnya dia tidak bersikap seperti itu. Bayangkan kalau misalnya dia dalam posisi anak itu. Bayangkan kalau ibu itu posisinya di posisi anak itu. Dia dilahirkan dalam keadaan autis oleh ibunya. Apakah ibu itu rela apabila disikapi dengan sikap dia sekarang kepada anaknya? Pasti tidak mau, pasti tidak rela. Para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, jangan sampai
kita itu egois, hanya memikirkan kepentingan kita saja, hanya mau baik kalau keadaan kita baik. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada kita untuk menguji kita, apakah kita benar-benar baik ataukah kita hanya baik ketika keadaannya mudah. Dan setiap orang itu punya ujiannya masing-masing. Kita punya kewajiban terhadap anak-anak kita. Anak-anak kita itu adalah amanah yang Allah titipkan kepada kita setelah dia merupakan kenikmatan yang besar. Ingatlah ya bahwa banyak di sana orang-orang yang tidak diberi nikmat anak sama sekali. Sudah berusaha sekuat tenaga ke sana kemari. Uang berapapun akan dia keluarkan untuk mendapatkan nikmat anak itu. Allah telah memberikan kita anak, maka harusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia anak yang sangat besar itu. Kalau anak misalnya dilahirkan dalam keadaan autis, kalau itu benar ya, maka di sana ada usaha-usaha yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir efek tidak baik dari autis itu. Kalau misalnya anak itu kelihatan nakal sendiri atau sulit diatur, maka harusnya kita itu introspeksi diri. Lihatlah diri kita. Bisa jadi kenakalan anak, ya, kesulitan untuk mengatur anak itu karena dosa-dosa kita. Karena kita banyak membangkang, banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya anak kita banyak membangkang kepada kita. Akhirnya anak kita banyak bermaksiat kepada kita. Ingat ya bahwa dosa-dosa kita itu punya pengaruh dan efek yang buruk terhadap diri kita dan terhadap lingkungan kita. Dosa-dosa kita punya pengaruh buruk terhadap istri kita. Dosa-dosa kita punya pengaruh buruk terhadap teman-teman kita. Dosa-dosa kita punya pengaruh buruk terhadap anak-anak kita. Maka jangan sampai kita hanya melihat ya pihak lain, bahwa pihak lain itu kekurangan, bahwa pihak lain itulah yang salah. Ingatlah bahwa bisa jadi, dan ini besar kemungkinannya, itu karena kita yang banyak berdosa, kita yang tidak berbuat baik ya. Kemudian kita harusnya selalu ihtisab atas ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita mendapati anak kita sulit diatur, maka ingatlah, semakin sulit kita menanggulangi dan mengatur anak kita, maka semakin besar pahala yang kita dapatkan ketika kita terus bersabar untuk membimbingnya dan mengarahkannya. Semakin sulit kita mengatur anak kita, kita mengarahkan anak kita, kita membimbing anak kita, semakin agung pahala yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini ihtisab ini para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah sangat penting bagi kita agar kita bisa terus bersemangat dalam melakukan kebaikan. Ingatlah bahwa di sana ada pahala. Kalau misalnya melihat anak yang sulit diatur, ingatlah bahwa itu ladang pahala bagi kita. Ya, dengan seperti itu kita akan lebih ringan dalam menghadapi ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Ya, wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya untuk penanya tadi dari saudara Rizky. Kemudian kita geser ke penelpon kedua kita malam hari ini, ada Ibu Nadia dari Malang. Fatwa TV, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ibu Nadia, pertanyaannya untuk Ustadz. Ya,
Assalamualaikum Ustadz. Saya mau Waalaikumsalam bertanya warahmatullahi wabarakatuh. mengenai ya, saya mau bertanya mengenai menabung di bank syariah. Saya punya tabungan di bank syariah dan sebelumnya saya eh, maksud saya menghentikan menabung di bank konvensional karena statusnya sebagai riba. Dan ini saya ada beberapa keraguan nih Ustadz, mengenai Tadi yang Ibu pernah diulang saya pertanyaannya Ibu, mohon maaf, Ibu menarik uang di bank konvensional karena riba. Maksudnya seperti apa Ibu? betul. Iya, saya memahami bahwa menabung di bank konvensional itu riba, makanya saya beralih ke bank syariah. Lalu saya ada keraguan apakah akad yang selama ini saya gunakan yaitu mudorobah itu sudah sesuai dengan syariah gitu. Sesuai dengan syariatnya karena di situ ada bagi hasil. Saya Ya, ragu bagaimana statusnya apakah halal ataukah haram. Dan baik, bagaimana solusinya apabila saya sudah punya tabungan di bank syariah. baik Lalu Ibu. mohon izin ada pertanyaan yang kedua. Mohon maaf Ibu ya, Saya, kita batasi satu penanya satu pertanyaan saja Ibu ya. Bisa oh bergabung di oke, lain baik, kesempatan Ibu ya. Terima baik, kasih baik, Ibu baik. Nadia Terima di kasih. Malang. Kita tunggu jawaban Ustadz ya. Baik, Assalamualaikum. Iya. Ya, bagaimana Ustadz? Ya, para jemaah sekalian rahimakumullah, ya pertanyaan yang bagus ya, tapi saya tidak bisa memberikan jawaban yang pasti ya. Karena saya tidak tahu ya bagaimana praktek mudharabah yang dipraktekkan di bank syariah tersebut ya. Ya, karena untuk memberikan jawaban tentang ini ya, kita harus tahu ya bagaimana prakteknya. Tidak sekedar disebut sebagai mudharabah kemudian akhirnya kita sebut boleh atau kita katakan boleh karena pada asalnya memang akad mudharabah itu boleh ya. Kita tidak tahu apakah di sana ada misalnya ketidakjelasan dalam akad yang dijalankan. Kemudian apakah di sana sudah ada kemungkinan rugi nanti bagaimana? Ya. Apakah itu semuanya sudah disampaikan? Bagaimana kalau rugi? Apakah nasabah menanggung kerugian? Ya. Ini Ana tidak tahu ya, sehingga Ana tidak bisa menjawab secara pasti. Tapi kalau misalnya ya, kita ragu, maka di sana ada kaedah yang disimpulkan dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukanmu dan pilih sesuatu yang tidak meragukan. Waman yang tadi al halalu bayyin, hadis yang lain, wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Jadi yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di tengah-tengah antara yang halal yang jelas dan yang haram yang jelas ini ada perkara-perkara yang samar, yang hukumnya tidak diketahui oleh banyak manusia. Ya, maka kalau misalnya masih ada keraguan untuk mencari hakikat mudharabahnya itu di lapangan bagaimana, tidak bisa misalnya, maka bisa kita alihkan ya dari mudharabah, akad mudharabah ke akad wadiah. Ya, di bank syariah itu biasanya ada dua pilihan itu ya. Ada pilihan yang wadiah, yang ini tidak ada tambahan sama sekali. Ada pilihan yang mudharabah. Kalau misalnya kita ragu dengan yang mudharabah, di sana masih ada pilihan wadiah yang tidak ada syubhat riba insyaallah. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz Wafiq Barakallah, semoga bermanfaat ya untuk Ibu Nadia tadi yang bertanya di Malang. Taib, sambil menantikan penelpon berikutnya, kita masih undang Anda pemirsa Fatwa TV yang mau bertanya secara langsung kepada Ustadz Musyafa. Silakan line telepon kami buka di 0331 544 6087 atau di 0821 706087.
Baik, kita ke penanya berikutnya dari Saudara Putra. Mohon maaf ya, kita ke penanya berikutnya, Saudara Muhammad Asadullah di Jawa Tengah. Bismillah, izin bertanya Ustadz, jika tubuh atau permukaan yang berminyak terkena najis, apakah saat mensucikannya harus sampai minyak di area terkena najis tersebut hilang juga atau bagaimana Ustadz? Baik. Ya, para jamaah sekalian rahiman rahimakumullah. Suatu benda dikatakan najis ketika terkena najis. Ya, satu benda yang asalnya suci dikatakan najis itu karena terkena najis. Sehingga kalau najisnya bisa kita hilangkan, maka benda yang asalnya suci itu kembali menjadi suci setelah zat najisnya hilang. Kalau misalnya ya tadi ada benda kena minyak, kemudian setelah itu kena najis, apakah ketika membersihkan benda itu kita harus menghilangkan minyaknya juga? Ya, jawabannya sebenarnya tergantung pada hilangnya najis itu. Apakah najis itu bisa hilang dengan tanpa menghilangkan minyak? Kalau misalnya najis itu bisa hilang, zat najisnya bisa hilang dengan tanpa menghilangkan minyaknya, maka tidak perlu dihilangkan minyaknya. Yang penting dibasuh, ya, zat najisnya sudah tidak ada, maka kita katakan benda itu menjadi suci kembali, walaupun masih ada minyak yang menempel di situ. Bagaimana kita tahu kalau najisnya itu benar-benar hilang? Ya, para ulama mengatakan dengan mengetahui apakah 3 sifat benda itu hilang ataukah tidak. Kalau 3 sifat benda itu sudah hilang atau 3 sifat najis itu sudah hilang, maka kita anggap benda yang asalnya tadi suci menjadi suci kembali. 3 sifat najis itu adalah yang pertama dari warna. Najis kalau punya warna, maka warna najis itu harus hilang dari benda itu. Kalau masih ada, berarti masih ada najisnya. Kecuali ya kalau memang sudah sangat sulit menghilangkannya. Kadang ada sesuatu yang najis, ya, ketika menempel di suatu benda, misalnya di kain, itu kalau sudah nempel di kain itu warnanya benar-benar sulit dihilangkan. Sudah dikasih sabun pun masih ada warnanya, walaupun ya tinggal sedikit ya. Tapi biasanya masih ada. Maka kalau memang sudah sangat sulit seperti ini, maka dianggap dimaafkan ya. Karena kaidah al-masyaqqatu tajribut taisir. Sesuatu yang beratnya itu di luar kebiasaan, maka dia akan mendatangkan kemudahan. Ya, dimaafkan, dianggap dimaafkan. Kemudian sifat yang kedua adalah rasa. Ini kalau bisa dirasakan ya. Ini kalau misalnya tidak mungkin dirasakan ya, karena itu menjijikkan, itu kotor, ya ini diperkirakan saja. Ini diperkirakan saja. Kita perkirakan rasanya sudah tidak ada, sudah hilang. Kemudian yang ketiga adalah bau, ya, aroma. Kadang ya najis itu punya aroma, atau seringkali sesuatu yang najis itu punya bau. Maka bau ini harus dihilangkan juga, ya. Kalau misalnya tidak hilang, masih bau sekali, berarti masih ada zat najisnya. Kalau misalnya baunya tinggal sedikit dan memang sulit sekali menghilangkan bau 100%, maka kembali seperti ketika warna tadi, kita pembahasan warna. Kalau memang sulit sekali, ya al-masyaqqah tajribut taisir. Sesuatu yang sulit sekali itu bisa mendatangkan keringanan dan kemudahan. Ya,
Kalau sudah 3 sifat ini sudah hilang, maka benda itu dianggap sudah suci kembali, ya. Najisnya dianggap sudah hilang, walaupun masih ada minyaknya. Demikian, wallahu taala alam. Baik Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Kita ke penelpon berikutnya. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari hamba Allah di Bekasi. Silakan Ibu, satu pertanyaan untuk Ustadz. Baik Ustadz, mohon izin. Saya ingin bertanya mengenai hukum fikih pernikahan. Jadi ada kasus ibu saya dan ayah saya ini ada perselisihan. Bapak saya ini menikah lagi tanpa sepengetahuan ibu saya. Namun setelah tahu, kemudian akhirnya ada perpecahan, ada pertengkaran seperti itu. Nah kemudian ayah saya punya cara gitu untuk menenangkan ibu. Entah bagaimana dia bikin kayak semacam surat perjanjian dengan ibu dan juga anak-anaknya tidak akan menyelesaikan pernikahan siri yang kedua itu, dan kemudian sudah berbicara di atas Quran juga. Tapi ternyata kita menyelesaikan tahu ini seperti apa Ibu ya? Menceraikan, mentalak seperti itu. Dengan Tapi alasan ternyata, karena istri pertama tidak menyetujui seperti itu. Betul. Namun fakta di lapangan ternyata mereka masih berjalan gitu hubungan pernikahannya gitu. Yang ingin saya tanyakan adalah status dari talak seperti itu yang sudah dilakukan di atas materai kemudian ditandatangani, sudah ada para saksi dan juga di atas Quran itu sebenarnya sudah jatuh talak atau belum? Itu bagaimana hukumnya dengan istri kedua tersebut apabila mereka bercampur kembali tapi dengan di atas kebohongan gitu, Ustaz. Mohon izin. Baik, itu tadi Boleh diketahuinya mengetahui hubungan, kata-katanya, redaksinya? ada redaksinya Ibu? Redaksinya ada. Sebentar. Mungkin bisa disampaikan atau dibacakan agar Ustadz juga tahu. Halo? Sebentar, saya akan cari sebentar ini. Sudah ada. Ya, silakan. Menggunakan surat bermaterai di hadapan anak-anak. Kemudian suratnya seperti ini. Nama bla 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 dengan tempat tanggal lahir, alamat, nomor KTP, menyatakan saya bermaksud untuk mengakhiri hubungan pernikahan siri dengan nama bla bla bla, alamat bla bla bla, bahwa pernyataan cerai ini saya buat secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Saya menyatakan bahwa proses pemisahan dan penyelesaian hubungan akan dilakukan secara baik-baik dalam waktu kurang dari 1 bulan sejak surat ini ditandatangani. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya dan memiliki kekuatan hukum. Setelah diinterogasi dan ternyata pernikahannya tetap berjalan, kata bapak saya sih bilangnya itu saya lakukan karena keadaan terpaksa, jadi saya tanda tangani gitu katanya. Cuman saya masih nggak ngerti itu sebenarnya secara hukum fikihnya sebenarnya mereka itu sudah jatuh talak atau bagaimana Pak Ustadz? Baik, terima kasih Ibu di Bekasi. Baik Ustadz ya. Silakan Ustadz, bisa direspon pertanyaannya. Ya, wallahu ta'ala alam. Ya, ini kalau misalnya dia merasa terpaksa, ya, dia tidak menginginkan hal tersebut, tapi karena dipaksa, maka apa yang dia tulis, ya, itu menjadi tidak ada konsekuensi hukum syar'inya. Ya. Apalagi di situ tadi dia mengatakan akan menyelesaikan dalam waktu kurang dari 1 bulan, ya, misalnya tadi kalau tidak salah seperti itu, dan itu bentuknya janji, dan kalau bentuknya janji seperti itu, ketika ada pernyataan seperti itu, dia belum menalaknya, berarti dia berjanji ingin menyelesaikan dalam waktu kurang dari 1 bulan. Ya, itu baru janji, belum menjatuhkan talak, belum menjatuhkan perceraian. Ya. Jadi ini ada 2 sisi yang menjadikan Ana melihat belum terjadi
talak atau perceraian, atau belum jatuh talaknya, belum jatuh cerainya. Berarti Yang pertama baru karena wacana Ustadz ya. baru wacana, baru rencana, Mhm. baru janji, ya. Jadi orang berjanji bisa menyelisih janjinya, Mhm. ya. Dan dia bisa menyelisih janjinya dan akhirnya tidak mentalak, ya bisa. Kemudian yang kedua, sisi yang kedua tadi, dia mengatakan dia terpaksa atau dia dipaksa. Jadi bukan sukarela. Jadi kata-kata tanpa paksaan itu ternyata ya hanya tulisan saja. Pada hakikatnya dia terpaksa. Ya dua sisi ini, ya kalau Anda lihat ya, itu bisa mempengaruhi hukum bahwa dia itu belum dianggap menjatuhkan talak kepada istri keduanya. Kemudian para jemaah sekalian rahimanallah, yang penting untuk diketahui ya oleh kita sebagai kaum muslimin, bahwa untuk menikah dengan istri yang kedua itu memang tidak harus ada izin dari istri pertama. Dan tidak boleh ya kita mengatakan, oh ini suami saya berkhianat, suami saya tidak setia kepada istri pertama karena dia menikah dengan orang lain tanpa persetujuan dengan istri pertama. Secara hukum syariat tidak ada syarat untuk minta izin kepada istri pertama, karena memang hak suami, Allah memberikan hak kepada suami untuk menikah lebih dari satu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kewajiban kepada suami untuk meminta izin kepada istri pertama. Silahkan bagi yang mengatakan harus izin dengan istri pertama, silahkan datangkan dalil, datangkan ayat Al-Quran, datangkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau perkataan para sahabat. Kalau misalnya ada, kita akan terima. Kalau tidak ada, berarti kalau kita mewajibkan itu, kita akan menambah-nambah syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana Ustadz kalau ternyata suami kita menikah dengan istri kedua? Jawabannya sabar. Sabar. Karena memang ya syariat Islam membolehkan itu. Para jemaah sekalian rahimanallah, kalau kita terlalu egois dalam hal ini, malah akhirnya suami kita bisa terjatuh ke dalam hal yang jauh lebih buruk, terjatuh ke dalam perzinaan, terjatuh ke dalam hal-hal yang membinasakan suami kita. Kalau suami mau izin memberitahukan kepada istri pertama, alhamdulillah, itu memang yang paling ideal. Tapi kalau tidak seperti itu, maka itu hak suami. Iya. Memang biasanya kalau keadaannya seperti itu, masalah akan banyak terjadi di kemudian hari. Tapi kalau itu pilihan suami, ya kita tidak bisa menyalahkan, ya. Kita tidak bisa menyalahkannya karena memang dia tidak bersalah dalam melakukan hal tersebut. Maka istri pertama harus bersabar. Alhamdulillah dia jadi istri pertama. Coba kalau dia jadi istri yang kedua, ya bagaimana beratnya beban kehidupan. Istri kedua berat ya. Karena apalagi di zaman kita ini, dilihat oleh orang dengan penglihatan yang sinis, penglihatan yang tidak baik, banyak disuudzoni, banyak menjadi sasaran buruk sangka orang. Ini merebut suami orang, ya. Ini kalau posisinya di posisi istri kedua. Jadi ya ketika jadi istri pertama, alhamdulillah, itu suatu ya nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala jadi istri pertama. Karena istri kedua itu ya beban mentalnya juga berat ya. Makanya para jamaah sekalian rahimakumullah, ana juga memberikan pesan kepada para suami, para laki-laki, poligami atau ta'addud itu bukan syariat yang mudah. Tidak semua orang bisa melakukan syariat ini dengan baik. Kalau kita tidak punya kemampuan finansial yang cukup untuk menghidupi lebih dari istri, kalau kita tidak punya kekuatan fisik yang cukup untuk memberikan nafkah batin kepada
lebih dari satu istri. Kalau kepribadian kita itu tidak kuat untuk merukunkan lebih dari satu istri, maka jangan lakukan. Jangan lakukan, karena setan bisa saja menjebak kita dengan amalan yang kelihatannya amalan baik. Padahal sebenarnya setan ingin menjerumuskan kita ke dalam kebinasaan yang jauh lebih besar. Ya, ini yang ingin Anda sampaikan. Ya, mudah-mudahan bisa benar-benar berimbang ya penjelasan saya. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz, wafikum barakallah. Jawaban ini sekaligus menjadi penutup Ustaz untuk perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini. Kita sampaikan terima kasih kepada Dr. Musyafa Adarini. Jazakumullahu khairan Ustaz atas ilmu dan waktu yang disampaikan untuk kita semuanya malam hari ini. Barakallahu fikum Ustaz. Fikum barakallah. Pemirsa Fatwa TV, penyimak dan juga pendengar, itu tadi akhir perjumpaan kita. Mohon maaf jika ada pertanyaan yang mungkin sudah masuk namun belum sempat kita sampaikan karena memang keterbatasan waktu kita malam hari ini. Semoga Allah mudahkan kembali untuk bisa bertemu di kesempatan yang akan datang. Jangan lupa untuk ikuti jadwal live interaktif kami dari hari Senin sampai dengan hari Jumat di waktu dan jam yang telah dijadwalkan. Dan kita juga undang Anda untuk menjadi bagian dalam memberikan kontribusi kepada dakwah Fatwa TV. Silakan bisa kirimkan ke nomor rekening yang saat ini terpampang di layar kaca Anda. Kami sampaikan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dan kita mewakili segenap kru yang bertugas malam hari ini mohon pamit. Terima kasih atas perhatian, kemudian atensi dan interaktif yang diberikan malam hari ini. Sampai bertemu kembali insyaallah di live interaktif berikutnya, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.